Epstein Files. Ini bukanlah skandal biasa atau gosip selebriti Hollywood. Bahkan ini tuh lebih buruk daripada kasus P. Diddy. Ini adalah file rahasia yang baru saja dibuka yang berisi nama-nama presiden Amerika, orang terkaya di dunia, pangeran kerajaan Eropa, bahkan artis Hollywood. Semuanya itu terhubung dengan satu pria yang menjalankan sindikat perdagangan wanita muda untuk kaum elit dunia, Jeffrey Epstein. File rahasia ini disembunyikan bertahun-tahun dan ketika dibuka pada 2026, ada lebih dari 3,5 juta halaman dokumen, ribuan foto dan video terungkap, dan nama-nama yang terlibat kejahatan Epstein akan bikin kalian shock. Yang mana yang bakal bikin kalian paling shock? Tonton sampai habis ya, karena semua jawabannya ada di sini. Yuk kita bahas di Kulik Dunia bareng Septri. Mari kita mulai dengan mengenal tokoh utama kita dalam video ini, Jeffrey Epstein. Epstein adalah seorang investor asal Amerika yang lahir pada 20 Januari tahun 1953. Menurut New York Times, Epstein ini kuliah di jurusan matematika di New York University, namun gak lulus alias di DO. Entah bagaimana si Epstein ini bisa memulai karirnya sebagai guru matematika di sekolah menengah atas di New York sebelum kemudian beralih ke dunia keuangan dan investasi. Kemudian pada 1980-an, Epstein ini mendirikan firma investasi pribadi yaitu The Epstein Financial Group. Singkatnya nih, si Epstein ini tuh berhasil mengakumulasi kekayaan yang sangat besar dengan mengelola uang untuk klien-klien kaya termasuk para politikus dan anggota kerajaan negara lain. Sebenarnya dari sini saja sudah cukup aneh ya. Dari guru matematika biasa nih, tiba-tiba jadi investor kaya raya. Tapi keanehan cerita Epstein ini baru saja dimulai. Masih banyak hal lain yang bisa bikin kalian geleng-geleng. Terus dengan kekayaan yang sudah dikumpulkannya, Epstein berhasil membeli banyak properti yang bernilai jutaan dolar, termasuk mansion di Manhattan, estate di Palm Beach, Florida, dan sebuah pulau pribadi di Karibia bernama Little Saint James. Status sosialnya di kalangan orang kaya Amerika itu semakin kuat ketika dia itu mulai mengadakan private party yang legendaris dengan mengundang tokoh-tokoh dari dunia entertainment, bisnis, dan bahkan pejabat pemerintahan. Private party inilah yang nanti akan jadi salah satu perbincangan utama kita. Singkat cerita, setelah menikmati hidup sebagai orang kaya Amerika di dekade 1980-an sampai tahun 2000-an awal, Epstein ini tiba-tiba dilaporin ke polisi Florida oleh keluarga gadis berusia 14 tahun yang melaporkan bahwa anak mereka telah diperlakukan tidak senonoh di rumah mewah Epstein. Setelah dilakukan investigasi, tabir kebejatan Epstein ini akhirnya mulai terungkap ke dunia. Polisi menemukan foto-foto anak perempuan di bawah umur tersebar di seluruh rumahnya. Yah, kalian bisa ngebayangin sendirilah foto-fotonya seperti apa. Dan setelah dikulik lagi oleh polisi, ternyata gadis-gadis di bawah umur ini itu katanya disewa Epstein untuk melakukan pijat terapis gitu-gitulah. Pada Juli 2006, Epstein akhirnya ditangkap oleh polisi. Setelah melewati persidangan yang begitu ruwet dan panjang, akhirnya pada Juni 2008, si Epstein ini itu akhirnya dijatuhi hukuman. Namun, kalian tahu hukumannya apa? Cuma 18 bulan penjara dong. Bahkan, fakta yang lebih mengejutkan lagi, menurut laporan Fair Observer, dikatakan bahwa hukuman Epstein ini nggak penjara 100%. Karena Epstein ini tuh mendapat program work release, yang artinya dia itu bisa tetap bekerja di siang hari selama 18 bulan hukumannya, dan cuma tidur di penjara pas malam hari aja. Jadi keinget Gayus Tambunan ya. Menariknya, belum genap 18 bulan hukumannya, pada Juli 2009 Epstein dibebaskan dari penjara. Dan habis itu dia bebas tuh ngapa-ngapain aja. Singkat cerita lagi, setelah 10 tahun dia melalang buana, pada 6 Juli 2019, Epstein ditangkap kembali dan kali ini atas tuduhan perdagangan wanita. Dia ditangkap di Bandara Teterboro di New Jersey ketika dia baru saja kembali dari Paris menggunakan jet pribadinya. Namun sayangnya baru juga 1 bulan masuk penjara, pada 10 Agustus 2019 terjadi kejadian yang gak disangka-sangka. Epstein ditemukan tewas di selnya di penjara Metropolitan Correctional Center, fasilitas penahanan federal di New York. Menurut laporan Associated Press, investigator menyimpulkan bahwa dia itu bundir dengan cara gantung diri. Kematian Epstein ini memicu gelombang teori konspirasi yang sangat masif di Amerika.
Banyak orang tidak percaya bahwa dia itu sengaja bundir. Termasuk saat itu mantan sahabatnya Epstein yakni Donald Trump. Iya, Donald Trump presiden Amerika sekarang. Saat itu, Trump itu mempromosikan teori konspirasi bahwa Epstein ini dihabisi, bukan bundir. Karena kasus ini sudah terlanjur besar dan publik Amerika menanti kebenaran dari kasus ini, akhirnya polisi Amerika itu melanjutkan penyelidikannya ke sahabat, rekan, dan mantan pacar Epstein, yaitu Ghislaine Maxwell. Perlu diketahui, Ghislaine Maxwell ini wanita ya. Singkatnya, pada 2 Juli 2020, Maxwell ditangkap dan menghadapi tuduhan federal untuk kejahatan plus-plus. Maxwell dituduh membantu merekrut gadis-gadis di bawah umur untuk bisnis tidak senonoh Epstein. Dan dalam beberapa kasus, berpartisipasi langsung nih dalam tindakan tidak senonoh tersebut. Ini yang bikin merinding sih. Padahal dia wanita loh, tapi kok malah ikut-ikutan ya? Menurut laporan CNN, pada Desember 2021, persidangan Maxwell ini dimulai. Di sana dihadirkan banyak korban Epstein dan Maxwell. Mereka mengaku Maxwell lah yang merekrut mereka, yang kemudian malah berakhir disuruh untuk melakukan pijat gitu-gitu dengan si Epstein ini. Jadi si Maxwell ini bisa dikatakan mucikarinya ya. Terus pada 30 Desember 2021, setelah persidangan selama sebulan yang intens, juri memutuskan Maxwell bersalah atas tuduhan perdagangan wanita di bawah umur, dan Maxwell akhirnya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Berbeda nih dengan Epstein yang pas persidangan mulai mau membuka mulutnya. Ya, namun kemudian malah berakhir seperti itu. Si Maxwell ini cenderung tetap diam dari awal persidangan sampai masuk penjara. Mungkin dia takut kali ya akan berakhir seperti Epstein. Setelah Epstein meninggal dan Maxwell yang gak mau buka mulut, polisi dan penyelidik Amerika akhirnya mencari-cari cara nih agar bisa membongkar kejahatan si Epstein ini. Dan tentunya yang paling ditunggu siapa saja yang terlibat di dalamnya. Singkatnya, pada 18 November 2025, DPR-nya Amerika Serikat mengesahkan Epstein Files Transparency Act yang juga disetujui oleh Presiden Donald Trump. Setelah itu, dibukalah file kejahatan si Epstein ini yang dikenal dengan Epstein File. Namun sayangnya, perilisan pertama Epstein File ini pada 19 Desember 2025 justru cuma mendapatkan kritik karena nggak jelas nih filenya. Terlalu banyak yang disensor, jadinya malah membuat opini liar di publik Amerika dan dunia. Alasan diblurnya sendiri itu agar melindungi korban dan agar yang tidak sengaja ke foto itu tidak terlibat ke kasusnya Epstein ini. Alasannya cukup logis sih sebenarnya. Kemudian, setelah mendapat banyak kecaman dan kritik, akhirnya pada 30 Januari 2026, Departemen Kehakiman Amerika merilis Epstein File versi lebih besar dan lengkap. Dengan lebih dari 3,5 juta halaman dokumen Epstein, bersama dengan 2.000 video dan 180.000 gambar. Menurut New York Times, ini adalah rilisan file kejahatan terbesar oleh Departemen Kehakiman Amerika. Namun, bahkan dengan rilis dokumen sebesar ini, beberapa korban Epstein dan anggota Kongres menyatakan keraguannya nih bahwa semua informasi telah diungkapkan sepenuhnya. Jadi, menurut mereka itu masih banyak yang disembunyikan dari rilisan Epstein File terbaru ini. Tapi sebenarnya, walaupun tidak lengkap, ini tuh secara tidak langsung sudah ngasih gambaran operasi kejahatan yang dilakukan oleh Epstein ini. Kalau kalian bertanya seberbahaya apa sih Epstein File ini? Jawabannya sangat berbahaya. Bahkan bisa dibilang bisa menghancurkan karir orang terlibat di dalamnya. Sebagai contoh nih, dengan adanya seseorang masuk ke dalam file berbahaya ini, hidupnya itu bisa hancur seketika. Contohnya aja yaitu Prince Andrew, putra Ratu Elizabeth II dari Inggris. Ya gampangnya dia itu adiknya Raja Inggris yang sekarang yaitu Raja Charles, mantan suaminya Lady Diana. Bayangin ya, yang terlibat aja anggota Royal Family Inggris, bukan bangsawan biasa lagi loh. Adiknya raja langsung ini. Singkat cerita, Prince Andrew dituduh ikutan dalam pesta gitu-gitunya Epstein. Salah satu korbannya yakni bernama Virginia Giuffre. Virginia ini menyatakan dia itu diperdagangkan ke Prince Andrew oleh Epstein pada tahun 2001 ketika dia itu baru berusia 17 tahun. Dan yang kemudian dipaksa berhubungan tidak senonoh dengan Prince Andrew selama 3 kali di tahun itu. Selain Virginia, ada 8 gadis lain yang juga mengaku sebagai korban perdagangan Epstein ke Prince Andrew. Walaupun si Prince Andrew ini nggak mengakui kebejatannya dengan Epstein, akhirnya karena tekanan publik, pada Oktober 2025, Prince Andrew dilucuti gelar kerajaannya dan diusir dari kediamannya di Istana Royal Lodge Inggris. Dan kakaknya sendirilah, Raja Charles, yang mencopot gelar kerajaan dan semua imunitas yang didapatnya. Jadi bisa semerusak itu ya si Epstein File ini. Ya, walaupun pada dasarnya kalau nggak pernah terlibat dengan Epstein ini ya pasti aman-aman aja sih.
Contohnya, mungkin yang kalian pikir bisa terlibat namun kenyataannya tidak ada satupun nama dia di Epstein File ini, ya siapa lagi kalau bukan P. Diddy? Oke, kita lanjut. Selain Prince Andrew, manusia paling terkenal yang ada di Epstein File ini mungkin adalah Presiden Amerika Serikat yakni Donald Trump. Menurut beberapa sumber, Trump dan Epstein seringkali mengunjungi properti mereka satu sama lain secara teratur. Mereka bisa dikatakan sempat bersahabat di sepanjang tahun 1990-an dan awal 2000-an. Salah satu momen yang terekam kamera tentang pertemanan mereka itu di saat di pesta di Resort Mar-a-Lago milik Trump di Palm Beach, Florida. Yang bikin lebih menarik, pada tahun 2002, Trump sempat memberikan pernyataan kepada majalah New York Magazine. Trump mengatakan, "Saya telah mengenal Jeff selama 15 tahun. Dia itu orang yang luar biasa. Dia sangat menyenangkan untuk diajak bergaul. Dia menyukai wanita cantik sama seperti saya, dan mereka berada di sisi yang lebih muda." Nah, kalimat terakhirnya inilah, mereka berada di sisi yang lebih muda. Ini kemudian menjadi sangat bermasalah setelah kejahatan Epstein terungkap. Namun, menurut berbagai laporan, Trump ini memiliki perselisihan dengan Epstein sekitar tahun 2004 dan menghentikan kontaknya dengan Epstein. Kemudian, dalam rilis dokumen terbaru Epstein File, file-file Epstein ini mengungkapkan koneksi yang dekat antara Epstein dengan lingkaran dalam Presiden Trump. Termasuk di sini, email-email lama dari Epstein yang menyebutkan tentang Trump juga telah dirilis, yang kemudian menimbulkan pertanyaan baru tentang sejauh mana hubungan mereka. Trump sendiri telah berulang kali menyangkal ikut dan terlibat dengan aktivitas kriminal Epstein. Sampai sekarang memang tidak ada bukti sama sekali sih Trump itu terlibat dalam kejahatan yang dilakukan oleh Epstein. Cuman karena mereka sempat berteman dekat, hal inilah yang memicu perdebatan di internet. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Kalau berbicara tentang Presiden Amerika, ada mantan Presiden Amerika lain nih yang terlibat, yakni Bill Clinton. Bagi yang belum tahu, Bill Clinton ini menjabat Presiden Amerika dari tahun 1993 hingga 2001. Yang artinya, itu juga di tahun-tahun itu nih si Epstein ini lagi jaya-jayanya. Menurut CBS News, dalam Epstein File terbaru, Clinton ini muncul di beberapa foto baru yang sangat mengejutkan. Dalam satu foto, Clinton ini terlihat bersama Ghislaine Maxwell. Foto lain menunjukkan Clinton ini di kolam air panas serta berpose dengan seorang wanita yang wajahnya disensor. Foto-foto lain juga menunjukkan Clinton ini sedang bersama penyanyi legendaris Michael Jackson dan Diana Ross. Tapi yang foto MJ dan Diana Ross ini banyak yang memperdebatkan karena dianggap hanya pertemuan biasa dan tidak ada unsur yang mencurigakan. Yang lebih mengejutkan, ada catatan penerbangan yang mengungkapkan bahwa Bill Clinton ini pernah melakukan penerbangan setidaknya 26 kali di pesawat Epstein antara tahun 2001 dan 2003. Kalau dipikir-pikir, ngapain coba terbang pakai pesawatnya Epstein sebanyak itu? Namun, seperti biasa, juru bicara Bill Clinton menegaskan bahwa Bill Clinton tidak mengetahui tentang kejahatan yang dilakukan oleh Epstein dan tidak pernah mengunjungi pulau pribadi Epstein di Karibia atau kediaman Epstein lainnya. Kemudian, dikatakan bahwa Bill Clinton ini telah memutuskan hubungan dengan Epstein setelah tuduhan kriminal awal pada tahun 2006 yang kita bahas tadi. Di Epstein File terbaru juga ada nama Bill Gates. Namun, sebelum kalian berpikir aneh-aneh, di data terbaru file tersebut belum ada nih tanda-tanda bahwa Bill Gates terlibat ke lingkaran setan Epstein. Malah yang kelihatan hanyalah Epstein ini yang berusaha untuk mendekati Bill Gates. Walaupun mereka sempat bertemu 3 kali di rentan tahun 2011 sampai 2013, yang kemudian istri Bill Gates waktu itu, yakni Melinda Gates, melarang keras nih suaminya itu Bill Gates untuk bertemu dengan Epstein. Nama-nama lain yang ada di Epstein File dan cukup terkenal itu seperti Elon Musk, Chris Tucker, bahkan ada Bu Sri Mulyani juga dong. Tapi nama-nama itu cuma ada di email dan foto-foto saja ya guys. Mereka bisa dikatakan tidak terlibat nih ke dalam kejahatan Epstein, terutama mantan Menteri Keuangan Indonesia yakni Ibu Sri Mulyani, yang cuma ada di lampiran email Epstein File aja tentang jabatannya saat itu yang menjabat sebagai Managing Director Bank Dunia di tahun 2016. Yang sangat menarik dan baru terungkap di Epstein File terbaru, yaitu tentang koneksi Epstein dengan para pemimpin Timur Tengah yang sebelumnya tidak diketahui publik. Menurut Reason Magazine, pada tahun 2018, Epstein mengatur pertemuan rahasia yang tidak pernah dilaporkan sebelumnya antara mantan Perdana Menteri Qatar Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani yang merupakan anggota keluarga kerajaan Qatar dan mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak. Pertemuan luar biasa ini terjadi saat Epstein ini bekerja di belakang layar untuk menyelesaikan krisis Teluk tahun 2017.
Bagi yang belum tahu, Epstein ini keturunan Yahudi Israel ya guys. Makanya dia bisa masuk dan terlibat di urusan Timur Tengah. Menurut Middle East Eye, dalam file yang dirilis di Epstein File, Epstein ini mengatakan bahwa Qatar itu harus menyanyi dan menari untuk Israel seperti India di bawah Perdana Menteri Modi untuk melarikan diri dari blokade krisis Teluk ini. Karena laporan terbaru inilah, netizen ini banyak yang berspekulasi kalau Epstein ini adalah agen intelijen Mossad Israel. Namun, perlu dicatat ya, di dalam Epstein File tentang kegiatannya di Timur Tengah, tidak ada yang mengaitkannya nih dengan kejahatannya. Jadi, untuk yang Timur Tengah ini masih murni soal urusan politik saja. Oke, itu dulu ya pembahasan Epstein File kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah akan ada orang-orang baru yang akan terjerat di Epstein File? Atau apakah pembahasan Epstein File ini akan berakhir begitu saja di tahun ini? Terus, menurut kalian, mana tokoh dunia yang paling dirugikan dengan keluarnya Epstein File ini? Atau nih, justru kalian percaya kalau Epstein ini adalah agen Mossad Israel? Tulis komen kalian di bawah ya, kita diskusi bersama. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa ya untuk klik like dan yang paling penting, klik subscribe-nya agar kalian mendapat video menarik lainnya seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kulik dunia bareng Septri, bye-bye!